Saya akan menyampaikan mengenai strategi pembelajaran ekspositori. Menurut Sanjaya, strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal, baik itu dengan metode ceramah maupun diskusi kepada sekelompok siswa, agar siswa mampu berpikir lebih kritis untuk menguasai materi. Dalam strategi pembelajaran ini, siswa dilatih untuk memecahkan masalah yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan ini, siswa dapat membentuk makna dan bahan pelajaran melalui proses belajar yang diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Dalam penerapannya, strategi pembelajaran ekspositori memiliki beberapa langkah. Langkah pertama adalah persiapan. Persiapan ini bertujuan untuk yang pertama membangkitkan motivasi dan minat belajar siswa. Lalu yang kedua merangsang dan menggugah rasa ingin tahu siswa. Lalu yang ketiga menciptakan suasana dan iklim pembelajaran yang terbuka dan menyenangkan bagi siswa. Lalu yang kedua ada penyajian. Penyajian merupakan langkah penyampaian materi pelajaran yang sesuai dengan persiapan yang telah dilakukan. Lalu yang ketiga ada korelasi. Korelasi merupakan hubungan antara materi pelajaran dengan pengalaman siswa atau hal-hal yang memungkinkan siswa dapat menangkap keterkaitannya dalam struktur pengetahuan yang dimilikinya. Lalu yang keempat ada menyimpulkan. Menyimpulkan merupakan tahapan memahami inti materi dari pelajaran yang telah dipaparkan. Lalu yang kelima ada pengaplikasian. Pengaplikasian merupakan langkah yang sangat penting dalam strategi pembelajaran ekspositori, sebab guru dapat mengumpulkan informasi tentang penguasaan materi siswa. Strategi pembelajaran ekspositori ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, guru dapat mengontrol urutan dan keluasan materi, sehingga ia dapat mengetahui sampai sejauh mana siswa menguasai materi. Yang kedua, strategi pembelajaran ini dianggap sangat efektif apabila materi pelajaran yang harus dikuasai siswa cukup luas dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, selain siswa dapat mendengarkan tentang suatu materi pelajaran, siswa juga dapat melihat atau mengobservasi melalui pelaksanaan demonstrasi materi yang disampaikan oleh guru. Namun, strategi ini juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, strategi ini tidak mungkin dapat melayani perbedaan karakter belajar setiap individu, baik perbedaan kemampuan, perbedaan pengetahuan, minat, dan bakat, serta perbedaan gaya belajar siswa. Yang kedua, strategi pembelajaran ekspositori lebih banyak diberikan melalui metode ceramah. Metode ceramah ini merupakan metode pembelajaran satu arah dari guru kepada siswa, sehingga akan sulit bagi guru untuk mengembangkan kemampuan sosialisasi siswa baik dengan teman sebayanya maupun dengan guru dan lingkungannya. Strategi pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan kepada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari permasalahan yang dipertanyakan. Proses berpikir itu sendiri biasanya dilakukan melalui kegiatan tanya jawab antara siswa dan guru. Ciri utama strategi pembelajaran inquiry: yang pertama, strategi ini menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Yang kedua, seluruh aktivitas siswa yang dilakukan diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan. Ini diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri siswa tersebut. Yang ketiga, tujuan dari penggunaan strategi pembelajaran ini adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Langkah-langkah pembelajaran menggunakan strategi inquiry. Yang pertama, orientasi, di mana guru menjelaskan topik tujuan, ada hasil belajar yang diharapkan. Guru menyampaikan gambaran kegiatan pembelajaran yang menggunakan strategi pembelajaran inquiry. Guru melakukan motivasi, yaitu mengaitkan materi yang hendak dipelajari dengan contoh-contoh yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, merumuskan masalah. Masalah hendaknya dirumuskan oleh siswa. Siswa tentu akan memiliki motivasi yang belajar yang tinggi manakala dilibatkan dalam merumuskan masalah yang hendak dikaji. Dengan demikian, guru sebaiknya tidak merumuskan masalah pembelajaran sendiri. Guru hanya memberikan topik yang akan dipelajari, sedangkan bagaimana merumuskan masalah yang sesuai dengan topik yang telah ditentukan sebaiknya diserahkan kepada siswa saja. Kemudian, masalah yang dikaji adalah masalah yang mengandung teka-teki jawaban yang pasti. Artinya, guru hanya perlu mendorong siswa agar dapat merumuskan masalah yang menurut guru jawabannya benar. Jawabannya sudah ada. Tinggal siswa mencari dan mendapatkan jawaban tersebut secara pasti. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Guru mengajukan berbagai pertanyaan yang diharapkan dapat mendorong siswa untuk merumuskan jawaban. Sementara,
atau dapat merumuskan berbagai perkiraan kemungkinan jawaban dari suatu permasalahan. Yang keempat, mengumpulkan data. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mendorong siswa untuk berpikir mencari informasi yang dibutuhkan. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan diskusi bertukar pendapat. Yang kelima, menguji hipotesis. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir rasionalnya, yaitu membuktikan kebenaran jawaban yang diberikan, bukan hanya berdasarkan argumentasi, akan tetapi harus didukung oleh data yang ditemukan dan dapat dipertanggungjawabkan. Keenam, merumuskan kesimpulan. Akhir dari pembelajaran, guru bersama siswa menyimpulkan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau SPPKB merupakan strategi pembelajaran yang bertumpu kepada pengembangan kemampuan berpikir peserta didik melalui telaah fakta-fakta atau pengalaman anak sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang diajukan. Strategi ini terdiri dari 6 tahapan, yaitu orientasi, pelacakan, konfrontasi, inquiry, akomodasi, dan transfer. Tahap pertama yaitu orientasi. Pada tahap ini, pendidik mengondisikan peserta didik pada posisi siap untuk melakukan pembelajaran. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yaitu mengondisikan peserta didik agar suasana pembelajaran kondusif dan responsif. Pendidik menyampaikan topik atau tema yang akan dipelajari. Kesiapan belajar merupakan suatu kondisi awal seseorang yang sudah dipersiapkan untuk memberikan respons atau jawaban dalam mencapai tujuan pembelajaran tertentu dengan serangkaian kegiatan, misalnya seperti membaca, mengamati, mendengarkan, dan pengalaman. Tahap kedua, pelacakan, yaitu tahapan pelacakan untuk memahami pengalaman dan kemampuan dasar peserta didik sesuai dengan tema atau pokok persoalan yang akan dibicarakan. Melalui tahapan ini, pendidik dapat mengembangkan dialog dan tanya jawab. Tahapan ini dapat dilakukan dengan pendidik memberikan pertanyaan untuk merangsang kemampuan berpikir kritis peserta didik guna merespons rasa ingin tahu tentang pertanyaan yang diajukan. Dengan berbekal pemahaman itulah selanjutnya pendidik menentukan bagaimana ia harus mengembangkan dialog dan tanya jawab pada tahapan-tahapan selanjutnya. Tahap ketiga yaitu tahap konfrontasi, merupakan tahap penyajian persoalan yang harus dipecahkan sesuai dengan tingkat kemampuan dan pengalaman peserta didik. Untuk merangsang peningkatan kemampuan peserta didik pada tahapan ini, pendidik dapat memberikan persoalan-persoalan yang dilematis dan memerlukan jawaban atau jalan keluar. Tahap konfrontasi menjelaskan bahwa tahap penyajian persoalan yang harus dipecahkan sesuai dengan tingkat kemampuan dan pengalaman peserta didik. Keempat, yaitu tahap inquiry, merupakan tahap terpenting dalam SPPKB di mana peserta didik belajar berpikir yang sesungguhnya. Peserta didik diajak untuk memecahkan persoalan yang dihadapi. Oleh sebab itu, pendidik harus memberikan ruang dan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan gagasan dalam upaya pemecahan persoalan. Hal ini sejalan dengan pendapat Zukmanidi bahwa strategi bertanya digunakan oleh pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran, karena dapat membuat peserta didik lebih aktif dalam menyampaikan pendapat, berdiskusi menanggapi permasalahan, dan memberikan kesimpulan. Tahap kelima yaitu tahap akomodasi, merupakan tahap pembentukan pengetahuan baru melalui proses penyimpulan. Peserta didik dituntut untuk dapat menemukan kata-kata kunci sesuai dengan topik atau tema pembelajaran. Tahap ini melalui dialog pendidik membimbing agar peserta didik dapat menyimpulkan apa yang mereka temukan dan mereka pahami sekitar topik yang dipermasalahkan. Pada tahap ini, pendidik membantu dan membimbing peserta didik dalam menentukan kata-kata kunci untuk menyimpulkan materi. Peserta didik juga dapat menyimpulkan pembelajaran. Tahap akomodasi bisa juga dikatakan sebagai tahap pemantapan hasil belajar, sebab pada tahap ini, peserta didik diarahkan untuk mampu mengungkap kembali pembahasan yang dianggap penting dalam proses pembelajaran. Tahap terakhir atau tahap keenam yaitu tahap penyajian masalah baru yang sepadan dengan masalah yang disajikan. Tahap transfer dimaksudkan agar peserta didik mampu mentransfer kemampuan berpikir setiap peserta didik untuk memecahkan masalah-masalah baru. Pada tahap ini, pendidik memberikan tugas-tugas yang sesuai dengan topik pembahasan. Oleh sebab itu, pendidik harus mampu menciptakan suasana yang terbuka dan saling menghargai, sehingga setiap peserta didik dapat mengembangkan kemampuannya dalam menyampaikan pengalaman dan gagasan. Strategi pembelajaran CTL atau Contextual Teaching and Learning adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Pendekatan ini juga merupakan upaya untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar. Yang kedua ada pendekatan pembelajaran CTL. Yang pertama ada proses belajar. Proses belajar itu sangat berpengaruh kepada hasil belajar
seorang siswa, maka dari itu proses pembelajaran ini harus benar-benar diperhatikan. Yang kedua, siswa sebagai pembelajar, dengan kata lain, siswa harus diberikan rangsangan agar bisa belajar mandiri. Selanjutnya, yang ketiga, prinsip pembelajaran CTL. Yang pertama ada prinsip kesaling bergantungan. Prinsip ini dalam pembelajaran kontekstual mengajak para pendidik untuk mengenali keterkaitan mereka dengan pendidik yang lainnya, dengan siswa-siswa mereka, dengan masyarakat dan lingkungan sekitar. Yang kedua, prinsip diferensiasi. Dengan kata lain, prinsip ini mengajak para pendidik untuk melihat sekolah, kelas-kelas, keberagaman siswa, dan kepribadiannya sebagai entitas kerjasama. Dan yang terakhir, prinsip pengaturan diri. Lalu yang keempat, ada komponen-komponen pembelajaran CTL. Yang pertama ada konstruktivisme, menemukan atau inquiry, lalu bertanya atau questioning, lalu masyarakat belajar atau learning community, permodelan atau modeling, refleksi, dan penilaian nyata atau authentic assessment. Lalu yang kelima, model pembelajaran CTL. Yang pertama ada tahap invitasi. Pada tahap ini siswa didorong agar mengumumkan pengetahuan awalnya tentang konsep yang akan dibahas. Lalu tahap eksplorasi, siswa diberi kesempatan untuk menyelidiki dan menemukan konsep melalui pengumpulan data dalam sebuah kegiatan dan berdiskusi tentang masalah yang akan dibahas. Lalu tahap penjelasan dan solusi. Di tahap ini siswa memberikan penjelasan-penjelasan solusi yang didasarkan pada hasil observasinya ditambah dengan penguatan guru. Lalu yang terakhir, tahap pengambilan tindakan. Pada segmen ini, siswa dapat membuat keputusan, menggunakan pengetahuan dan keterampilan berbagai informasi dan gagasan, mengajukan pertanyaan lanjutan, mengajukan saran baik secara individu maupun kelompok. Dan yang terakhir, ada kelebihan dan kelemahan strategi pembelajaran CTL. Pertama, kelebihannya, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan real. Artinya, siswa dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata. Yang kedua, pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan konsep kepada siswa karena metode ini menganut aliran konstruktivisme di mana seorang siswa dituntut untuk menemukan pengetahuannya sendiri. Sedangkan untuk kelemahannya, yang pertama ada diperlukan waktu yang cukup lama saat proses pembelajaran ini berlangsung. Lalu, jika guru tidak dapat mengendalikan kelas, maka akan menciptakan situasi kelas yang kurang kondusif. Strategi pembelajaran afektif adalah strategi yang bukan hanya bertujuan untuk mencapai pendidikan kognitif saja, akan tetapi juga bertujuan untuk mencapai dimensi lainnya, yaitu sikap dan keterampilan afektif berhubungan dengan volume yang sulit diukur karena menyangkut kesadaran seseorang yang tumbuh dari dalam. Afeksi juga dapat muncul dalam kejadian behavioral yang diakibatkan dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Strategi pembelajaran afektif pada umumnya menghadapkan siswa pada situasi yang mengandung konflik atau situasi yang problematis, dan pengajar dapat membina dalam menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan tingkat nilai kemampuan masing-masing. Lalu, strategi pembelajaran afektif juga memiliki tingkatan. Yang pertama, ada tingkat receiving atau attending. Peserta didik memiliki keinginan memperhatikan suatu fenomena khusus atau stimulus, misalnya kelas, kegiatan, musik, buku, dan sebagainya. Tugas pendidik mengarahkan perhatian peserta didik pada fenomena yang menjadi objek pembelajaran afektif. Lalu yang kedua ada tingkat responding. Pada tingkat ini peserta didik tidak saja memperhatikan fenomena khusus, tetapi ia juga bereaksi. Hasil pembelajaran pada ranah ini menekankan pada pemerolehan respon, berkeinginan memberi respon atau kepuasan dalam memberi respon. Tingkat yang tinggi pada kategori ini adalah minat, yaitu hal-hal yang menekankan pada pencarian hasil dan kesenangan pada aktivitas khusus. Misalnya, senang membaca buku, senang bertanya, senang membantu teman, senang dengan kebersihan dan kerapian, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada tingkat following. Hasil belajar pada tingkat ini berhubungan dengan perilaku yang konsisten dan stabil agar nilai dikenal secara jelas. Dalam tujuan pembelajaran, penilaian ini diklasifikasikan sebagai sikap dan apresiasi. Yang keempat ada tingkat organization. Pada tingkat organization, nilai satu dengan nilai lain dikaitkan, konflik antar nilai diselesaikan, dan mulai membangun sistem nilai internal yang konsisten. Hasil pembelajaran pada tingkat ini berupa konseptualisasi nilai atau organisasi sistem nilai. Lalu yang terakhir, yang kelima, ada tingkat characterization. Tingkat ranah afektif tertinggi adalah characterization nilai. Pada tingkat ini, peserta didik memiliki sistem nilai yang mengendalikan perilaku sampai pada waktu tertentu, hingga terbentuk gaya hidup. Hasil pembelajaran pada tingkat ini berkaitan dengan pribadi, emosi, dan sosial. Lalu,
Strategi pembelajaran afektif ini juga sangat perlu karena memiliki manfaat seperti pertama, ada mengajak siswa untuk mengklarifikasi dan mengungkap dirinya, membina, meningkatkan, serta mengembangkan masalah afeksi melalui cara yang wajar dan sesuai dengan potensi diri yang bersangkutan, membawakan dunia emosional atau afeksi dalam pembelajaran, serta melatih siswa untuk melakoninya sehingga dapat mengalaminya sendiri, dan melatih membina perbaikan kehidupan atau sosial, membentuk dan mengembangkan sikap-sikap konstruktif positif, menanamkan nilai atau sistem nilai yang utama atau esensial serta melestarikannya, dan ada membina tata cara pemahaman atau understanding moral dan perilaku seseorang dengan kajian sistem nilai, membina kesadaran akan perlunya nilai atau moral, kebaikan tentang sesuatu nilai, dan mendorong keinginan untuk menganut serta melaksanakannya. Dan yang terakhir, ada pembinaan dan pengembangan kepribadian anak. Pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Strategi pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan atau tim kecil, yaitu antara 4-6 orang yang mempunyai latar belakang kemampuan akademik, jenis kelamin, ras, atau suku yang berbeda. Sistem penilaian dilakukan terhadap kelompok. Setiap kelompok akan memperoleh penghargaan jika kelompok tersebut menunjukkan prestasi yang dipersyaratkan. Strategi ini menggunakan beberapa metode pembelajaran yang relevan. Di antaranya yang pertama itu ada metode diskusi. Nah, metode diskusi ini pembelajaran yang menghadapkan peserta didik pada suatu permasalahan. Metode ini bertujuan untuk memecahkan masalah serta untuk membuat suatu keputusan. Yang kedua ini metode karya wisata. Dalam pembelajaran diartikan sebagai kunjungan keluar kelas dalam rangka belajar untuk meninjau tempat atau objek lain. Yang ketiga, ada metode eksperimen di mana siswa melakukan suatu percobaan tentang suatu hal, mengamati serta menuliskan hasil percobaannya. Kemudian, hasil pengamatan disampaikan ke kelas dan dievaluasi oleh guru. Yang keempat, ada metode tugas. Siswa bekerja dalam pasangan atau kelompok masing-masing. Masing-masing anggota kelompok memiliki tugas yang berbeda, tetapi terkait satu sama lain. Kelebihan strategi pembelajaran kooperatif. Yang pertama itu, dapat memotivasi siswa untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan sesama, dan mengembangkan keterampilan sosial mereka. Ada pula kekurangan strategi pembelajaran kooperatif ini. Yang pertama itu siswa dengan tingkat keterampilan yang berbeda dalam kelompok yang sama dapat mengalami kesulitan dalam bekerja sama, sehingga perlu ada dukungan tambahan. Nah, yang kedua, jika terlalu sering menggunakan strategi kooperatif, dapat membuat siswa menjadi tergantung pada bantuan teman-teman dan dapat menghambat perkembangan keterampilan individunya. Metode adalah suatu cara yang dilakukan pendidik kepada peserta didik dalam proses pembelajaran. Ada beberapa macam jenis dari metode ini. Yang pertama adalah metode ceramah, yaitu penyampaian informasi di mana guru lebih dominan dalam kelas ketika penyampaian materi. Lalu yang kedua ada metode diskusi. Biasanya pada metode diskusi ini peserta didik akan dibentuk kelompok dan mendiskusikan suatu bahasan. Yang kedua ada metode tanya jawab, di mana ada interaksi antara guru dan murid berupa tanya jawab. Keempat ada demonstrasi, biasanya menggunakan alat atau gambaran nyata yang berkaitan dengan materi. Yang kelima ada metode discovery. Siswa diminta untuk mencari materi secara mandiri atau individu. Selanjutnya ada metode bermain peran, di mana siswa diberi peran tertentu untuk memecahkan sebuah permasalahan. Yang ketujuh ada penugasan proyek. Siswa diminta untuk terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan. Yang kedelapan ada metode karya wisata atau kunjungan karya. Siswa akan diajak keluar sekolah untuk mengunjungi suatu tempat dengan bertujuan untuk belajar dan pengamatan. Yang keenam ada metode problem solving, yaitu siswa diberikan permasalahan terkait suatu hal lalu memecahkannya secara individu atau kelompok. Sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Raisa. Saya
mengajar di SDN Bojong Soang 2, alhamdulillah masih dipercaya ngajar di kelas 5. Untuk di kelas 5 masih tematik ya, menggunakan tematik, jadi diintegrasikan dengan pelajaran yang lainnya. Kemudian ada sebelum mengajar pasti ada melihat dulu KD-nya apa, materinya gimana gitu. Nah itu yang pertama harus tahu dulu KD dan materinya apa. Kalau di kelas 5 KD-nya itu masih di tentang Pancasila. Jadi bagaimana caranya anak tuh bukan hanya tahu tapi mengamalkan sila-sila Pancasilanya. Caranya sebelum mengaplikasikan pasti diingat dulu, mereka mengetahui, mengingat, kemudian mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari, memberikan contoh dulu gitu. Jadi mereka tuh sebelum mengaplikasikan di luar kelas gitu ya, mereka dikasih contoh, kemudian mengembangkan contoh itu harus gimana nih di kehidupan nyatanya gitu. Itu paling strateginya. Kalau kekurangannya mungkin tidak intens, jadi perlu beberapa pertemuan karena kan harus tahu dulu, mengingat gitu. Kelebihannya pas mengaplikasikan mereka tidak bertanya lagi, jadi langsung pas diaplikasikannya mereka langsung tahu, langsung bisa. Sebelum kita mengaplikasikan harus tahu dulu gitu. Jadi alasannya kenapa harus tahu dulu kemudian mencontoh dan mengaplikasikan, yaitu untuk aplikasinya lebih bisa lebih mengerti di aplikasi. Untuk mengatasi siswa yang kadang gitu ya, Bu ini tuh gimana, Bu ini harus gimana gitu, ada juga yang seperti itu. Strateginya saya ulang. Kalau misalnya ada yang nanya, saya ulang lagi, ini loh penjelasannya kayak gini, kalau kamu mau kayak gini gitu. Jadi ada penjelasan ulang. Guru di sini sebagai fasilitator ya, tidak hanya menjelaskan dengan metodenya kalau dulu ceramah kayak gitu, enggak klasik enggak, tapi menjelaskannya dengan permasalahan juga. Dikasih masalah, nanti mereka memecahkan gitu.